Dan seperti biasa ada muqaddimah fiqhiyah yang kami ambil dari kitab Mukhtasar Abi Suja. Kita sudah sampai bab qismi fi apa? Fi bab apa? Qasmi sadaqati. Pembagian. Bab qasmi sadaqati fi faslun fi qasmi sadaqati. Pembagian zakat. Berkata Imam Abu Suja rahimahullahu ta'ala. Nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid daraini. Amin. Sampai kepada bab faslun fi qasami sadaqati. yakni qasmi sadaqah, maka qasmi sadaqati, pembagian sedekah. Bisa fi qismi pembagian. Jadi kepada siapa sedekah, zakat, sedekah di sini maknanya zakat. Sehingga kalau di dalam bahasa fikih, bahasa Al-Quran, kalau namanya sedekah itu adalah zakat atau sedekah wajib itu ya sedekah zakat. Itu. Di sini adalah maksudnya zakat. Wa tudfa'u zakatu ila al-asnafi tsamaniyati. Zakat itu dibayarkan kepada asnaf ats-tsamaniyah. Golongan yang 8. Yang disebut dengan masarifuz zakati. Alladzina, yang mereka itu dzakarahumullahu, yang dzakarahum telah menyebutkan kepada mereka. Siapa yang menyebutkan? Allahu, Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Aziz yang mulia, bunyinya innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Wallahu alim, Allah Maha tahu. Kalau ada kecurangan, Allah Maha tahu. Hakim, pembagian Allah itu sudah sangat bijak, enggak usah ragu-ragu. Jangan dilanggar. Dimulai dengan innama adatul hasri. Jangan diperlebar, hanya yang disebut saja harus perhatikan. Karena Allah Maha tahu. Kalau ada yang bohong, ada yang mulai main-main zakat, Allah Maha tahu. Hakim, Allah Maha bijak sudah. Apa yang Allah tentukan sudah paling istimewa. Jangan dibuka namanya lalu diperlebar kemana-mana sehingga yang berhak menjadi tidak mendapatkannya, yang tidak harus mendapatkannya menjadi mendapatkannya. Di dalam urusan zakat ada 3 penjahat. Pertama, orang wajib zakat tidak membayar zakat. Yang kedua, orang tidak boleh menerima zakat, dia ngaku-ngaku sehingga menerima zakat. Yang ketiga adalah orang bagi zakat tidak punya ilmu lalu salah membaginya. Tiga-tiganya adalah penjahat dalam zakat semua. Innamas sadaqatu lil fuqara disebutkan. Al fuqara wal masakin. Fuqara dalam mazhab kita Imam Syafi'i, fuqara ini disebutkan yang pertama ini lebih parah daripada yang miskin penjabarannya. Cuman dalam bahasa ini fakir miskin itu adalah 2 kalimat, jika dijejer berbeda, jika dijauhkan sama. Jadi kalau kita menyebut fakir saja maksudnya ya si miskin. Kalau kita sebut miskin saja fakir masuk. Tapi kalau kita sebut fakir miskin ada beda. Jika dijejer beda, jika dijauhkan jadi sama. Nah itu fakir miskin. Cuman detail maknanya adalah kalau fakir, fuqara itu parah. Misalnya kebutuhan kita itu 10.000 sehari. Dia mempunyai kurang dari separuh. Hanya 3.000, 4.000. Namanya fakir. Kalau miskin perlunya 10.000, dia nggak mencukupi 10.000, tapi punya lebih dari separuh. Jadi yang lebih disebutkan pertama lebih parah. Kalau mazhab Hanafi dibalik. Jadi seperti itu. Yang jelas orang nggak mampu. Orang yang nggak cukup.
dalam untuk kehidupannya. Biar nanti dibagi lagi adalah fakir amal, ada fakir mal. Ada orang nggak punya harta tapi punya kerjaan dan cukup. Ada orang nggak punya kerjaan tapi punya harta, diperkirakan sampai mati cukup enggak? Kalau lebih berarti dia kaya. Seperti itu. Sebagian mengatakan itu tidak dianggap, yang penting penghasilannya ada atau tidak. Kalau tidak ada yang dimakan berarti dia fakir. Atau tidak cukup maksudnya. Ada yang dimakan tapi tidak cukup. Cukupnya mencukup-cukupkan. Layaknya adalah 10.000 tapi dia bisa dengan 5.000 dicukup-cukupkan. Tapi nggak cukup. Kemudian setiap orang fakir itu adalah disesuaikan dengan yang di kiri kanannya. Jadi fakir di kota kadang beda dengan fakir di desa. Fakir di kota tidak seperti fakir di desa. Orang hidup di kota mungkin dengan gaji 1 juta pas-pasan. Tapi 1 juta di desa bisa bermacam-macam, beli macam-macam. Seperti itu. Berarti untuk mengetahui si fakir dilihat di lingkungan tersebut. Kalau dia tergolong orang yang tidak cukup, kurang, tidak bisa sama hidup seperti orang yang di kiri kanannya dan selalu kurang. Kalau dia ngikuti orang di kiri kanannya pasti dia berantakan atau enggak cukup, maka itu fakir. Sudah cukup. Dan miskin. Inna sadaqal fuqara wal masakin. Wal 'amilina 'alaiha. Wal 'amilina 'alaiha amil zakat. Amil zakat adalah orang yang bertugas untuk mengambil zakat dan membagi zakat. Yang dipilih yang mewakili hakim atau pemerintah yang sah. Jadi kalau tidak ditentukan oleh pemerintah tidak disebut sebagai amil. Bolehlah menjadi wakil pembagi zakat, tapi tidak menjadi amil. Amil zakat. Gak boleh seenaknya kita buat amil-amilan. Yang pertama, amil-amilan tidak boleh dibuat asal. Harus restu dari pemerintah yang sah. Sebab kalau ini tidak diatur oleh pemerintah yang sah, semuanya membuat amil-amilan. Sehingga karena amilnya dia buat semaunya sendiri, ya pegawainya pun dia pamannya, ponakannya, ini rupanya bikin pekerjaan baru, dia proyek baru setiap. Nah, ini kan bahaya sekali. Padahal perlunya hanya perlu 5 karyawan, dia mendatangkan 15 karyawan. Kenapa? Biar ponakannya masuk. Ini jahat lagi sama orang fakir. Maka negara yang mengira-ngira butuh berapa orang yang bekerja di dalamnya. Satu. Yang kedua, amil itu hanya berhak mendapatkan zakat segede gajinya saja. Artinya perbandingannya korban. Penyembelih korban tidak boleh diambilkan gajinya dari daging korbannya. Gitu. Tapi kalau ambil zakat boleh diambilkan gajinya dari zakat. Itu biar tahu perbandingannya. Jadi amil zakat itu boleh diberi zakat, bila diberi dari zakat, biarpun dia kaya raya, tapi diperkirakan sekedar ujratul mithli. Orang seperti itu digaji berapa sih? Kalau tenaganya sehari 100.000, 100.000. Jangan seenaknya, makanya amil-amilan ini kalau tidak dipantau bahaya. Dia itu harga tenaganya sehari 100.000, karena yang mengatur pamannya, ketua panitia zakatnya pamannya, langsung dia 200.000. Ini ngaco namanya. Nah ini bahaya sekali. Kalau di urusan zakat begitu, nanti kalau sudah jadi pejabat sama. Ada yang sering disebut apa nepotis dan segala macam itu kejahatan yang terselubung di balik bagi-bagi pekerjaan. Nah, itu. Jadi amil itu seperti itu. Amil tidak boleh lebih dari ujratul mistri dengan gaji layaknya orang semacam itu. Nah, sekarang bikin amil-amilan, langsung buat ada direkturnya, ketuanya. Ketuanya Masya Allah, wah banyak. Tidak punya keahlian dia, habislah duit zakat. Maka yang ada di daerah-daerah itu namanya wakil saja. Karena wakil dia tidak boleh. Tidak dianggap sebagai amil yang boleh mendapatkannya. Maka dia mungkin orang-orang kaya. Kalau orang fakir mendapatkan zakat karena kefakirannya, bukan karena keamilannya. Kalau Anda kaya ngurusi zakat, maka Anda tidak mendapatkannya karena Anda bukan amil. Dan untuk apa juga Anda sudah kaya, kok tamak banget nih sudah kaya masih mengharap zakat. Wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang dilembutkan hatinya karena dia baru masuk Islam. Ini disesuaikan dengan keadaannya. Ada orang mu'alaf selamanya, ini gimana nih? Bisa saja mu'alaf itu 6 bulan karena lingkungannya lingkungan mendidik. Bahkan mungkin 1 bulan bisa selesai.
Atau mungkin 1 tahun karena agamanya di situ tidak banyak ulama dan tidak ada pelayanan khusus untuk mereka. Sehingga belajar susah. Jadi sesuaikan dengan keadaannya. Maksud. Sebagian mengatakan selagi dia belum kuat maka dia masih mu'allaf. Artinya harus kuat. Kuat imannya dan awal masuk. Karena bisa jadi dia masuk Islam meninggalkan hartanya, meninggalkan saudaranya dan sebagainya. Biarpun dia tidak meninggalkan siapa-siapa, tetap dia mendapatkan sebagai seorang yang mu'allafah. Yang diambil hatinya agar semakin kuat. Imannya. Adapun setelah itu ulama berpendapat bagaimana kalau bisa jadi adalah seorang, dia adalah pemuka dalam tokoh yang sekiranya kalau dia dihormati dengan zakat ini bisa menjadikan sebab yang lainnya bisa masuk Islam. Bisa jadi semacam itu. Akan tapi lebih khusus adalah mu'allafah adalah orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah imannya dikuatkan dengan seperti ini. Biar merasa ada jaminan di dalam kehidupannya. Riqabi adalah budak-budak. Di sini bukan semua budak, tapi budak yang masuk dalam budak mukatab. Budak mukatab itu adalah budak yang sudah ada perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan dirinya dengan menebus dirinya, dan budak tersebut diberi kesempatan oleh tuannya untuk bekerja mengumpulkan uang. Jadi budak itu kalau bekerja duitnya adalah untuk tuannya, semuanya begitu. Karena dia budak. Tapi kalau mukatab sudah ada perjanjian, seorang tuan mengatakan kepada budaknya, "Hei budakku, aku beri engkau kebebasan untuk memerdekakan dirimu, maka sekarang aku lepas kau kerja." Dia kerja cari duit ngumpulin, suruh nebus 100 juta. Sehari dapat ini, sebulan dapat juta, dapat 20 juta. Enggak tuntas 80 juta. Akhirnya apa? Datang ke badan ambil zakat. Saya ingin membebaskan diri saya, boleh dikasih dari duit zakat. Itu indahnya Islam membebaskan perbudakan. Banyak kejadian-kejadian pelanggaran hukumannya adalah memerdekakan budak. Itu raqabatin mu'minatin dan seterusnya. Dalam upaya membebaskan, menghapus perbudakan. Ini riqab yang dimaksud adalah budak mukatab saja, dan ini hanya sekedar cerita. Di hari ini sudah nggak ada budak. Al-gharimina adalah orang yang punya hutang. Khususnya orang hutang yang karena mendamaikan dua yang berselisih. Hutang karena punya hajat. Bermacam-macam hutang punya hajat. Punya hajat hutang, dan hutangnya adalah dengan hutang dengan cara yang halal. Bukan hutang untuk yang haram, mohon maaf. Kalau tujuan yang hutang untuk yang haram nggak boleh ditolong. Hutang, punya hutang. Gharim. Siapa yang punya hutang berhak dia mendapatkan dari sisi ini. Hutang beneran, bukan? Bukan hutang main-main biar dapat zakat. Lagi pembagian zakat langsung dia pinjam, langsung laporan ini hutang saya. Ini Allah Maha tahu kalau dia pengen melarat beneran tuh manusia nanti. Wa fisabilillah. Dan orang yang berada fisabilillah di jalan Allah, para ulama sepakat 4 madhab, nggak ada beda dalam hal ini. Fisabilillah adalah orang yang di medan laga. Orang yang berperang di jalan Allah, fisabilillahi. Orang yang berjuang, berperang di jalan Allah yang tidak ditulis namanya fi diwanil murtaziqati, yakni yang tidak dicatat sebagai tentara yang bergaji. Maka ini loh dari fisabilillah ini kok dibuka di pintu ayat permulaan ayat saja innama pakai hasr adatul hasr. Cuman ketemu fisabilillah diperlebar. Fisabilillah untuk bangun masjid, bangun pesantren, bangun ini. Wah, ini bahaya banget ini. 4 madhab tidak memperkenankan. Untuk masalah amah. 4 madhab. Bukan omongan saya, bukan. Lacak 4 madhab tidak memperkenankan. Fisabilillah hanya orang yang jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah yang berperang, itu pun tidak semuanya. Tapi mereka yang tidak mendapatkan gaji. 4 madhab semuanya. Ada tambahnya madhab Hambali adalah orang naik haji tentunya dengan ketentuan-ketentuannya. Ini kok tiba-tiba dibuka untuk macam-macam. Guru tidak mendapatkannya. Penuntut ilmu nggak boleh. Nggak boleh menuntut ilmu. Kecuali dia fakir, bilang aja fakir. Guru fakir lebih berhak dari yang lainnya. Santri fakir lebih berhak karena dia akan menjadi penerusnya Rasulullah SAW. Ini ulama 4 madhab, para mujtahidin sudah menentukan semacam itu. Ada di akhir zaman yang mengatakan jihad kan macam-macam modelnya. Zaman sekarang jihad kita sudah zuhul fikri, zuhud pemikiran.
Ghazwah orang pemikiran, maka karena dari itu kita bagi penuntut ilmu termasuk ini adalah di dalam rangka mewujudkan pasukan-pasukan di dalam perang pemikiran, maka boleh terima zakat. Enggak dibenarkan. Kenapa? Zaman dulu pertentangan perang pemikiran lebih dahsyat lagi. Ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah. Yang dahsyat, yang punya negara waktu itu Abbasiyah, daulah Abbasiyah. Tetap ulama fatwanya enggak berubah kok. Lebih dahsyat dari zaman itu, pemikiran Mu'tazilah menguasai negara didaya, negara perkasa, daulah Abbasiyah. Selama 800 abad, bayangkan. 800 tahun, 8 abad. Jadi dikuasai. Itu pun ulama tidak berfatwa memperkenankan thalibul ilmi mendapatkan zakat. Kalau fakir ya berhak dia. Kita tidak boleh zalim kepada si fakir, hati-hati dalamnya. Pondok pesantren jangan dibangun dari duit ini. Masjid jangan dibangun. Yang bangun masjid adalah orang muslim, bukan orang fakir. Orang kaya, bukan orang muslim, bukan orang kafir. Orang kaya bukan orang melarat. Hartanya orang kaya. Kalau hartanya orang fakir digunakan bangun pondok-pondok, pesantren, bangun masjid dan sebagainya, kasihan si fakir. Kalau Anda kekurangan orang fakir, yuk kita jalan ke rumah sakit umum yang bukan rumah sakit kelas, rumah sakit umumnya. Oh, dia kan dapat bantuan dari pemerintah. Yang dapat bantuan dia, tapi yang jagai nggak kerja dia, kehilangan mata pencaharian. Yuk kita dengan nurani deh. Kembali pada ulama 4 madhab. Kalau ada satu dua yang berfatwa akhir zaman, ada urusan mereka, urusan beliau-beliau yang mereka juga ulama. Tapi kita tidak berani. Jangan dibuka ini masalah. Jangan diperlebar lagi. Wabnis sabili, dan anak jalan itu maksudnya bukan anak jalanan. Maksudnya orang yang terhenti, terputus di tengah jalan, bekalnya habis. Biarpun dia orang kaya. Nggak tahu kebayang itu zaman-zaman dulu kali ya. Sekarang kan zaman ATM, zaman segala macam. Ibaratnya orang berangkat dari Surabaya mau ke Jakarta. Naik sepeda atau apa begitu, bekalnya kan nggak ada transfer dulu. Dicangkleng begitu, jatuh, hilang. Waduh, gimana? Dia boleh nerima zakat, datang ke ambil zakat, minta zakat, tapi hanya sekedar dia untuk sampai kepada tujuannya kalau dia kaya. Kalau dia fakir, boleh dia mengambil sampai tujuannya plus, oh dia fakir kok. Sampai ini dulu, insya Allah kita lanjutkan nanti pembagiannya berapa orang dan siapa yang tidak boleh nerima zakat, kita jelaskan nanti. Orang-orang yang tidak boleh nerima zakat dari biarpun dia fakir, kita sebutkan dari Banu Hashim, Banu Muthalib, kita jelaskan sedikit tentang hal itu insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Baik.